Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, sahabat Rosi. Apa kabar? Senang sekali saya Ayu, agen beban Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2025 bisa kembali hadir menemani sahabat Rosi di episode ke-19 program inovasi agen perubahan tahun 2025 Rosi Ruang Informasi dan Edukasi. Nah, program Rosi dan saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru pada sahabat Rosi yang menonton dan dimanapun berada. Episode kali ini menjadi episode terakhir untuk program inovasi Rosi. Dan apakah tahun ini, tahun 2026 akan ada Rosi Season 2? Nah, kita tunggu aja ya. Stay tune aja terus di Instagram Pengadilan Negeri Kandangan. Tidak terasa tahun 2025 sudah terlewati, sudah banyak narasumber, sahabat Rosi juga yang sudah bergabung bersama kita. Lalu juga sudah banyak tema juga yang dibahas dan didiskusikan dalam live Instagram Pengadilan Negeri Kandangan. Nah, untuk episode kali ini kita akan sedikit memflashback apa-apa saja sih yang sudah dilakukan sama Pengadilan Negeri Kandangan di tahun 2025 dan membahas apa saja yang akan dilakukan nih di tahun 2026 bersama dengan narasumber kita kali ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, kita sapa-sapa dulu sahabat Rosi yang sudah bergabung. Ini ada Adam Nagara, ada Daniel Makaros, ada HLMHS ya, underscore. Nah, selamat bergabung yang sudah bergabung ya dalam live Instagram hari ini. Oh, ada Giska Isna juga yang sudah bergabung. Nah, kalau sahabat Rosi sudah melihat postingan kami sebelumnya di Instagram, pasti sudah tahu ya siapa yang akan menjadi narasumber yang kita hadirkan pada episode Rosi kali ini. Nah, narasumber kali ini itu sudah beberapa kali nih menjadi narasumber Rosi di episode perdana dan juga episode kedua program Rosi. Beliau menjadi narasumber ketika masih menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Kandangan dan sekarang ini sudah menjadi ketua Pengadilan Negeri Kandangan yang dilantik pada tanggal 6 November 2025. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Eko Setiawan SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Apa Ayu. kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Ayu gimana kabarnya? Oh, baik Pak. Oke, mungkin Alhamdulillah. kita langsung saja ya Pak, biar mempersingkat Baik, baik. waktu. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya Pak, kemarin berhasil meraih penghargaan nih Ya, alhamdulillah. untuk kedua kalinya. Nah, ini penghargaan apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa bercerita kepada kami dan bagaimana Pengadilan Negeri Kandangan bisa memperoleh penghargaan untuk kedua kalinya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati para Rosiani atau Rosiawan, laki-laki atau perempuan, ya, dan juga Mbak Ayu sebagai inisiator agen perubahan Rosi ini, ya, terima kasih atas kehadirannya telah bergabung di sini, Ruang Informasi dan Edukasi Pengadilan Negeri Kandangan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Ayu tadi bahwasanya memang episode perdana itu adalah saya waktu itu sebagai wakil ketua yang mengawali Rosi, ya, narasumber yang mengawali Rosi, dan sepertinya kali ini juga kalau dulu wakil sekarang menjadi ketua, dan ini juga sebagai narasumber yang mengakhiri. Jadi saya mengawali dan saya juga yang harus mengakhiri sepertinya. Dan temanya pada kali ini sebagaimana tadi disampaikan mengenai kiat-kiat yang telah dilakukan sehingga kita berhasil memperoleh penghargaan. Dan ini perlu kami sampaikan bahwasanya sebagaimana juga yang telah disampaikan tadi oleh Mbak Ayu, perlu kami ulang bahwasanya Pengadilan Negeri Kandangan ini di tahun ini memperoleh penghargaan untuk sertifikasi AMPUH, yaitu akreditasi mutu pengadilan unggul dan tangguh untuk kategori unggul. Jadi ini adalah unggul yang kedua yang diraih oleh Pengadilan Negeri Kandangan. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, di tahun ini, terutama tahun 2026, lupa saya mengucapkan selamat
tahun baru tahun 2026 ya. Sepertinya saya masih merasa di tahun 2025 saja, makanya sudah beralih ke tahun 2026 gitu kan. Jadi kami ucapkan kepada para pemirsa yang ikut bergabung di dalam Rosi ini bahwasanya kita di tahun-tahun 2026 ini ya kita berharap kita dapat mempertahankan akreditasi mutu pengadilan unggul dan tangguh dan mendapat predikat paripurna. Sebagaimana di dalam surat keputusan Dirjen bahwasannya nanti di tahun pertama itu mendapatkan unggul, tahun kedua bisa mempertahankan unggul, di tahun yang ketiga kita akan mendapatkan paripurna. Dan selain target untuk bisa mempertahankan predikat paripurna, kita juga akan berusaha sekuat tenaga kerjasama dengan teman-teman untuk bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Ya, kalau predikat ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwasanya ada di beberapa PN yang tahun 2024 itu bersama PN Kandangan itu dia mendapatkan predikat unggul, tetapi tahun 2025 dia tidak mendapatkan predikat atau disclaimer. Mereka harus mulai dari nol. Kalau kita kan berhasil mempertahankan. Maka tahun 2026 ini Pengadilan Negeri Kandangan harus bisa mendapatkan predikat paripurna dan predikat wilayah bebas dari korupsi. Bagaimana kita bisa mendapatkan ya predikat unggul itu? Tentunya tidak luput ya, tidak lepas daripada kerja keras dari kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya, mulai dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mulai dari stafnya, kemudian pejabat fungsionalnya, kasupanmutnya, panitranya, sekretarisnya, dan para hakimnya. Kalau saya sebagai ketua pengadilan negeri hanya mewakili Bapak Ibu semuanya untuk menerima penghargaan. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya yang bekerja keras selama ini adalah Bapak Ibu semuanya dari level yang tadi saya sebutkan. Ya, oleh karena itu kami pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan sangat mengapresiasi, sangat menghargai ya kerja keras, dan kami ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Bapak Ibu semuanya bisa tetap kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan. Dan sekali lagi, tahun ini targetnya harus mendapatkan WBK dan predikat paripurna. Mungkin itu sekilas dari pengantar dari saya, Mbak Ayu. Baik, kalau ada sahabat Rosi yang mau bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya, sambil menunggu dari sahabat Rosi yang bertanya. Mungkin saya lanjutkan dulu. Kalau di tahun 2024 kemarin kan Bapak menyaksikan nih Pak, melalui live streaming untuk penerimaan penghargaannya. Ya, Dan betul, di 2025 kemarin Bapak berkesempatan nih menerima langsung penghargaan tersebut. Nah, ini betul. bagaimana sih Pak perasaannya waktu menerima penghargaan tersebut nih Pak? Silakan Pak. Ya. Pertama, ada rasa kebanggaan juga dalam diri saya karena sudah bisa mewakili daripada Bapak Ibu semua untuk menerima penghargaan. Dan itu tak lepas daripada komitmen dan juga kerja keras dari pimpinan terdahulu, yaitu Bapak Ngurah Suradata Dharma Putra SHMH. Ya, tentunya beliau sebagai motor di sini telah banyak bekerja keras ya, dan saya hanya menerima penghargaan saja. Ada rasa kebanggaan. Makanya sebelum saya ke sana, saya tetap namanya juga pimpinan lanjutan begitu kan, tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan mohon izin kepada pimpinan terdahulu, kepada Pak Ngurah untuk mewakili mengambil piagam penghargaan tersebut ya, karena jasa-jasa beliau juga salah satu asbab atau sebab daripada kita bisa mempertahankan predikat unggul terus. Dan kita senang di sana ketemu sama teman-teman ketua sewilayah se-Indonesia yang sama-sama mendapatkan penghargaan unggul, ada kemudian mendapatkan role model ya, dan kita bisa sharing banyak kepada mereka bagaimana kiat-kiatnya ke depan ya, bagaimana nasihat-nasihat ke depannya seperti apa, dan kita banyak masukan lah ke depan ini untuk tahun 2026 apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu Mbak Ayu. Baik. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Rosi, mungkin saya lanjutkan dulu Pak. Kita sedikit flashback di tahun 2025 nih Pak. Kan waktu Bapak menjadi narasumber kami
Bapak pernah membahas ini perbedaan waktu Bapak menjadi seorang hakim, lalu waktu Bapak menjadi wakil ketua. Nah, sekarang ini kan Bapak sebagai ketua nih, apa sih Pak perbedaan yang mungkin signifikan nih dari sekarang Pengadilan Negeri Kandangan? Karena kan sekarang kalau bisa dilihat pegawainya juga makin banyak gitu kan Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada kami. Silakan Pak. Pada dasarnya semangat ya. Tentunya teman-teman yang ada di sini ya, apalagi seiring dengan bertambahnya pegawai baru CPNS ada 4 orang ya, itu membawa semangat buat kita karena mereka adalah pegawai-pegawai yang direkrut dari fresh graduate. Jadi mereka membawa semangat pembaruan dan juga tentunya dengan kedatangan mereka teman-teman yang sudah lama di sini itu ya pengen agar bisa memberikan contoh kepada CPNS yang baru tersebut. Nah, tentunya pengaruh-pengaruh, contoh-contoh yang baik, ya, itu akan menular kepada mereka. Nah, ada rasa malu juga tentunya dari mereka untuk tidak memberikan contoh yang tidak baik, begitu. Karena apa? Kalau dicontoh nanti ya, akan jadi bumerang buat mereka. Nah, jadi kedatangan CPNS yang baru itu membawa semangat baru buat kita, ya, motivasi baru buat kita, kemudian kita semakin lebih baik lagi. Nah, lebih baik lagi ke depannya. Dan PN Kandangan, Bapak Ibu semuanya, kalau dulu saya waktu menjadi wakil, kemudian sekarang menjadi ketua, kalau saya kan hanya pindah ruangan saja dari sebelah ruangan ke ruangan ketua sini ya. Kita berusaha untuk mempertahankan. Jadi kalau mempertahankan itu memang sulit daripada membangun begitu ya. Karena dasar pondasi sudah dibangun oleh ketua-ketua sebelumnya, ya. Kemudian bangunan sudah dibangun oleh ketua-ketua sebelumnya. Kemudian jendela, pintu semuanya sudah dibangun. Nah, tugas kita yang saat ini pimpinan berikutnya adalah menghiasi rumah yang sudah bagus itu bagaimana tetap bagus, begitu kan? Tetap baik. Dan itu lebih sulit buat saya terutama. Tentunya ini akan menjadi mudah kalau kemudian ada dorongan, ada partisipasi ya, daripada Bapak Ibu Hakim maupun sampai level terbawah yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik, karena belum ada pertanyaan lagi. Oh, ada komentar dari Giska Isna, jalan-jalan bersama keluarga, makin asik bersama adik kakak. 2026 PN Kandangan Paripurna, 2026 PN Kandangan WBKO. Siap Ibu. Saya lanjutkan Pak. Selama tahun 2025 ini kan Bapak menjadi pertamanya wakil, lalu menjadi ketua Pak. Nah, apa sih Pak selama menjadi pimpinan di sini selama 2025 ini apa sih yang belum bisa diwujudkan dan ingin Bapak wujudkan di tahun ini gitu Pak? Silakan Pak. WBK, wilayah bebas dari korupsi, itu yang harus target dari PN Kandangan dan itu menjadi target daripada ketua-ketua sebelumnya dan juga ketua seluruh Indonesia, karena itu menjadi suatu program dari pemerintah dan juga kementerian lembaga pun Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dan sebagai pimpinan pengadilan tingkat pertama tentunya kita harus membantu mewujudkan keinginan Satker untuk meraih wilayah bebas dari korupsi. Nah, itu yang harus menjadi target utama daripada saya sebagai pimpinan. Mudah-mudahan nantinya dengan kerjasama dari semuanya yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan kita bisa meraihnya. Karena tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, tanpa sinergitas, ya, tanpa koordinasi yang baik, itu mustahil kita bisa meraih dan mendapatkannya. Baik, karena belum ada pertanyaan lagi. Tadi kan Bapak menyebutkan yang belum terwujud itu WBK Pak. Nah, apa sih Pak kendala atau hambatan gitu sehingga itu tuh belum bisa terwujud di 2025 gitu Pak? Silakan Pak. Baik. Pertama, sebelum kita sedikit flashback ya, Pengadilan Negeri Kandangan itu kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2021 itu sempat sampai tahap desevaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya pada waktu itu, tapi masih belum bisa mendapatkan WBK. Dan setelah itu beberapa kali
eh, diusulkan tidak lolos, dan untuk tahun 2025 kemarin untuk syarat untuk sampai tahap untuk bisa ikut WBK itu memenuhi syarat, tetapi ada pembatasan satker di pengadilan tinggi bahwasanya untuk kelas 1B tahun 2025 itu diwakili PN Banjarbaru, 1A PN Banjarmasin, dan kelas 2 itu diwakili oleh Marabahan. Nah, jadi memang kebijaksanaannya seperti itu, walaupun kita memenuhi syarat, ya, tetapi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kita tidak ditunjuk untuk mewakili. Dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita bisa mewakili dan bisa meraihnya nanti untuk kelas 1B di wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Baik, belum ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Di 2025 ini kan 2025 yang lalu bisa dibilang Bapak dilantik menjelang akhir tahun, sehingga Bapak kan meneruskan program kerja yang ada. Nah, menyambut di tahun 2026 ini Pak, apa sih mungkin program kerja yang baru yang belum ada di tahun 2025 yang ingin sekali gitu Bapak lakukan atau ingin Bapak capai sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Pak? Silakan, Pak. Baik, yang ingin saya capai itu tadi WBK, dan apa yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun gedung ini. Gedung ini sangat-sangat tidak layak untuk sebuah gedung pengadilan kelas 1B yang memenuhi syarat yang representatif, karena luas gedung pengadilan negeri Kandangan ini kan cuma 1.200 meter persegi luas tanahnya, luas bangunannya 840 meter persegi, dan hasil pengujian kelayakan gedung itu tahun 2021 oleh Dinas PUPR, tingkat kerusakan kita itu hampir 70%, sehingga sangat-sangat tidak layak untuk tetap berada di sini, karena satu sisi memang tidak memenuhi standar, karena standar untuk gedung pengadilan atau tanah pengadilan itu minimal adalah 7.500 meter persegi, ya kan? Nah, kita cuma 1.200 meter persegi. Ya, jadi kita berusaha tetap mengajukan agar gedung kita sesuai dengan prototipe yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung, sehingga nantinya ada tempat-tempat yang memang itu menjadi suatu keharusan prototipe dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum itu memenuhi syarat semua, sesuai dengan standar semua. Ruang sidangnya juga ruang sidang yang memenuhi standar dan berwibawa, kemudian ruangan lainnya juga representatif, gitu kan. Orang ke sini dia akan mendapatkan fasilitas tempat yang enak, nyaman. Tidak seperti sekarang ini, ya. Kita kedatangan 4 orang CPNS, kita bingung mau taruh di mana, gitu. Karena memang ruangannya sangat sempit, tidak ada tempat lagi buat mereka. Apalagi nanti seandainya di tahun ini ada pegawai baru, maka bingung kita mau taruh di mana. Tempatnya sudah sangat sempit sekali. Dan oleh karena itu kita target tahun ini selain memperoleh WBK, bagaimana bangunan ini kita harus tingkatkan dan bisa dibangun oleh Mahkamah Agung. Baik. Ini ada pertanyaan Pak dari sahabat Hulu Sungai. Bagaimana Pengadilan Negeri Kandangan mensosialisasikan pasca berlakunya KUHAP baru kepada masyarakat umum? Silakan, Pak. Baik. KUHAP, ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini baru berlaku tanggal 2 tadi malam, ya, tanggal 2 Januari 2026. Dan kita pun kepada Bapak sahabat Hulu Sungai Selatan bahwasanya sampai tahap ini untuk hakim, ya, itu baru sekali mendapatkan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Selebihnya kami lebih banyak kepada internal terlebih dahulu untuk mendiskusikan, untuk mensosialisasikan secara internal agar kami penegak hukum, terutama Bapak Ibu Hakim, kemudian pejabat
teknisnya, panitera penggantinya, jurusitanya itu bisa menerapkan KUHP ini dengan baik, ya. Dan untuk eksternal, ya, untuk eksternal sampai tahap ini memang ya kami mohon maaf, ini belum bisa dilakukan sampai kepada tahap eksternal, gitu kan? Karena satu bukan merupakan suatu kewajiban utama dari pengadilan untuk mensosialisasikan KUHP maupun KUHP yang baru, karena memang untuk mensosialisasikan ini perlu anggaran, dana yang sangat besar, sementara itu kita tidak memilikinya. Yang bisa kita lakukan hanya melalui media sosial yang ada. Media sosial yang ada yang kita miliki baik melalui website, kemudian Facebook, kemudian Instagram ini, ya, bahwasanya telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan telah berlaku pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru mulai hari ini. Jadi kami mohon maaf sampai tahap ini belum bisa untuk mensosialisasikannya, tapi ke depan ya kita sampaikan kepada pimpinan, ya selain bisa mensosialisasikan secara internal, juga dapat mensosialisasikan melalui eksternal dengan mengundang beberapa stakeholder terkait. Misalkan dengan pemerintah daerahnya, misalkan dengan menggandeng kejaksaan atau kepolisian. Demikian, Pak. Baik. Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin saya lanjutkan. Tadi Bapak sempat menyebutkan di tahun ini ingin mewujudkan WBK dan juga gedung yang belum prototipe. Nah, ini usaha atau upaya apa sih Pak yang akan dilakukan nih Pak agar WBK ini bisa tercapai dan juga gedung yang belum prototipe sekarang ini bisa terwujud nih Pak di 2026. Silakan Ya. Pak. Yang pertama terkait masalah gedung, ya kemarin kita sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah terkait, ya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan bahwasannya kelemahan, kekurangan salah satu pengadilan kita ini adalah masalah tanah dan luasan tanah, dan ada sambutan dari Bapak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan akan memberikan tanah saling hibah begitu. Tetapi sampai tahap ini masih kita bicarakan karena memang perlu persetujuan dari pihak-pihak terkait. Kalau kita perlu juga memerlukan persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung begitu, dan kita sudah sampaikan terkait hal itu dan Ibu Sekretaris sudah konsultasi hal itu dengan Sekretaris Mahkamah Agung. Mudah-mudahan ya di tahun ini bisa terwujud, paling enggak hibah tanah terlebih dahulu dan kemudian tahun depannya lagi bisa dilakukan pembangunan. Kemudian untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memperoleh WBK, pertama ya kita harus membuat suatu komitmen bersama bahwasanya pimpinan, hakim, pejabat strukturalnya, pejabat fungsionalnya, P3K-nya mempunyai keinginan yang sama, mempunyai maksud yang sama, mempunyai tujuan yang sama, bahwasanya kita harus memperoleh wilayah bebas dari korupsi. Dan langkah-langkah apa yang kita lakukan, kita akan meniru daripada beberapa teman yang kemarin memperoleh WBK. Ya, kita akan sempurnakan beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan di area 1-nya, di area 2-nya, di area 3 sampai area 6. Ya, kita akan lebih giatkan rencana kerja, ya, rencana kegiatan 1 tahun ke depan di masing-masing area. Dan kita akan melakukan lebih intensif untuk melakukan monef terkait kegiatan masing-masing area, apakah itu sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian melengkapi dokumen-dokumen pendukungnya. Kadangkala kita sudah melakukan, rencana sudah kita buat, kegiatan sudah kita laksanakan, tetapi dokumen pendukung ini kadangkala yang membuat kita lupa. Nah, dan terakhirnya salah satu kegagalan adalah bagaimana ketika kita diberikan kesempatan untuk mengupload dokumen-dokumen pendukung itu di website atau aplikasi yang sudah disediakan oleh
Mahkamah Agung maupun Kementerian PAN-RB. Ada beberapa dokumen yang memang sudah kita laksanakan tetapi tidak ada di situ. Kadang-kala antara pernyataan tidak sesuai dengan evidence yang dikehendaki. Kita akan coba koreksi hal itu dan alhamdulillah pada tahun kemarin, tahun ini kan kita kedatangan 7 orang hakim angkatan 8 yang beliau itu betul-betul mumpuni untuk di bidang area masing-masing. Kita harapkan dengan kehadiran daripada beliau-beliau itu nantinya di tahun ini, tahun 2026 ini kita bisa menyempurnakan semua kegiatan dan evidence yang kita lakukan di tahun 2025 dan entry poinnya nanti kita bisa memperoleh WBK di akhir tahun. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.30, Pak. Episode Rossi yang terakhir ini saya tutup ya, Pak. Namun sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dulu dari Bapak untuk memberikan edukasi dan pencerahan untuk tahun 2026 ini seperti apa, Pak? Izin. Silakan, Baik, Pak. untuk tahun 2026 karena target daripada Pengadilan Negeri Kandangan ini adalah untuk memperoleh wilayah bebas dari korupsi, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia, yang sangat mulia ini kami menghimbau ya kepada Bapak Ibu semuanya, terutama warga pemerintah daerah atau warga Hulu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus mendukung Pengadilan Negeri Kandangan menuju wilayah bebas dari korupsi, tentunya dengan apa? Dengan kerjasama dan bantuan daripada Bapak Ibu semuanya untuk bisa ya berperan aktif ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya salah satunya adalah terutama khususnya kepada warga yang keluarganya, anggota keluarganya atau tetangganya tersangkut suatu perkara baik pidana maupun perdata untuk ya tidak menghubungi kami, kemudian menjanjikan memberikan suatu gratifikasi dalam bentuk apapun kepada hakim maupun aparatur Pengadilan Negeri Kandangan. Karena kalau sampai itu dilakukan tentunya akan menodai daripada perjuangan kami, perjuangan daripada teman-teman. Terus selanjutnya di tahun 2026 ini kami mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, apa yang kami kehendaki untuk memperoleh wilayah bebas dari korupsi bisa dapat diwujudkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Setiawan SHMH yang telah berkenan hadir sebagai narasumber untuk episode terakhir Rossi kali ini. Terima kasih juga, tidak lupa kami ucapkan kepada para sahabat Rossi yang sudah bergabung di live Instagram Pengadilan Negeri Kandangan. Jangan lupa follow terus Instagram Pengadilan Negeri Kandangan @pnkandangan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan kantor dan layanan hukum lainnya. Dan nantikan juga inovasi-inovasi baru dari Pengadilan Negeri Kandangan di tahun 2026 ini. Apa itu? Nanti stay tune aja ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Eko yang sudah menerima undangan kami. Saya selaku host untuk episode kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan, kekilafan maupun tutur kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan narasumber maupun sahabat Rossi yang sudah menonton. Saya Ayu, Pak Eko, program Rossi tahun 2025 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Rossi. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rossi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi karena Rossi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.